Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Sofiatul Huda dengan NIM 119207066. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan shapes, copy dan paste, spesial, juga sort and filter pada Microsoft Excel. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan Anda telah menginstal software Microsoft Excel pada komputer atau PC Anda. Setelah dipastikan sudah menginstal software Microsoft Excel, kemudian bukalah Microsoft Excel pada icon Windows atau bisa kita langsung search di sini. Excel. Kemudian kita double klik, akan muncul seperti ini. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan shapes pada Microsoft Excel. Yang pertama kita pergi ke tab Insert, kemudian kita ke grup Illustration, kita klik Shapes, maka akan muncul seperti ini. Terdapat beberapa bentuk shapes bermacam-macam. Yang pertama, recently used shapes, itu untuk shapes yang terakhir dipakai. Kemudian ada lines, seperti garis, rectangles, kemudian basic shapes, kemudian block arrows, kemudian equation shapes, kemudian flowchart, kemudian stats and banners, kemudian callouts. Kita misalnya pilih yang stars. Ini. Setelah itu, kita drag atau tarik kepada lembar kerja yang diinginkan seperti ini. Kita drag, ditahan, itu, maka akan muncul seperti ini. Kita dapat mengubahnya pada grup shape styles. Kita bisa mengubah stylesnya atau temanya. Di sini ada bermacam-macam. Kita pilih ini orange. Namun kita juga bisa mengubah warna pada shape fill. Ini bermacam-macam. Ini untuk warna dalamnya. Kita pilih warna kuning. Kemudian ada shape outline. Ini untuk garis pinggirnya. Kita pilih orange atau hitam. Kita bebas menentukannya. Kemudian di sini ada ukuran atau ketebalan pada garis. Ini paling tipis, kemudian ini paling tebal, jadi seperti ini. Kemudian ada ini untuk misalnya garisnya untuk lurus, bisa putus-putus seperti ini. Kemudian yang terakhir ada shape effect. Kita bisa menambahkan efek pada shapes kita. Ada berbagai macam. Kita langsung pilih saja sesuai keinginan. Kemudian kita bisa menambahkan lagi, kembali ke menu Insert, kemudian ke grup Illustration, kemudian klik Shapes. Kita bisa langsung menambahkan, kemudian di drag. Kita
bisa mengubah lagi warnanya ke sini ke format. Maka penggunaan shapes pada Excel berhasil diterapkan seperti ini. Baik, setelah menjelaskan cara penggunaan shapes pada Microsoft Excel, kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan copy and paste spesial pada Microsoft Excel. Sebelumnya, Microsoft Excel menyediakan fitur paste spesial untuk keperluan copy paste. Fitur ini berguna jika Anda ingin menyalin sel yang berisi sebuah rumus atau sel yang menggunakan format sel, bahkan sel yang menggunakan superscript atau subscript maupun conditional formatting. Dalam beberapa keadaan, Anda bisa saja menemukan kesalahan ketika melakukan copy-paste sebuah sel atau range data. Misalnya seperti copy sebuah sel yang berisi sebuah rumus, ternyata setelah dilakukan paste, rumus tersebut berubah tidak sesuai keinginan. Untuk mengatasi kesalahan-kesalahan copy-paste pada Excel tersebut, adapun langkah-langkahnya, yaitu sebagai berikut. Tentunya yang pertama kita harus siapkan sebuah data seperti ini, sebuah data nilai siswa. Seperti ini. Kemudian misalnya kita akan mengcopy sebuah sel atau rentang sel. Misalnya kita pilih yang average pengetahuan, nilai pengetahuan, atau rata-rata nilai pengetahuan. Maka kita bisa langsung blok nilai pada rata-rata pengetahuan ini. Kita blok dari atas, bawah. Kemudian kita bisa langsung tekan shortcut Ctrl C atau kita bisa mengklik copy pada bagian kiri atas ini. Kita langsung klik, kemudian akan ditandai dengan munculnya garis putus-putus di sel yang telah kita copy tadi. Kemudian kita akan paste atau menyalinnya pada kolom sel yang ini. Kita bisa klik pada sel kolom BC4 atau kita bisa blok semua sel kolom ini. Kemudian kita klik paste pada bagian kiri atas. Di sini terdapat beberapa paste. Ada paste, ada formulas, ada formulas numbering formatting. Karena kita ingin formula atau rumus pada rata-rata pengetahuan ini tercopy pada kolom ini, maka kita akan memilih paste yang formulas yang ini. Kita klik, akan muncul seperti ini. Kita bisa cek apakah rumusnya tercopy atau tidak. Bisa kita lihat, kita dapat mengcopy dengan rumusnya. Berbeda dengan ketika kita memilih, misalnya kita
copy lagi, kita pindahkan ke kolom BE. Misalnya kita pilih paste seperti ini. Maka nilainya akan berbeda seperti ini. Maka untuk dapat sama nilainya atau datanya, maka kita memilih paste yang formulas. Seperti itu. Dari langkah-langkah yang telah dijelaskan, salah satu kegunaan pilihan paste spesial yaitu mengenai formulas. Berikut merupakan penjelasan yang terdapat pada paste spesial. Dulu, ini kita klik paste spesial, maka akan muncul seperti ini. Untuk all, pada paste spesial digunakan untuk menyalin semua isi sel seperti format data, fill color, border, comment, rumus, dan sebagainya. Rumus yang disalin dalam keadaan tidak terkunci. Pilihan all paste spesial ini mempunyai kegunaan yang sama dengan paste seperti biasanya. Kemudian yang formulas digunakan untuk menyalin rumus saja. Rumus yang disalinnya pun tidak terkunci. Artinya kita dapat mengubah rumus tersebut. Yang ketiga, always digunakan untuk menyalin nilai atau data yang tampil di sel awal tanpa ikut menyalin rumus atau format data lainnya. Jadi hanya mengcopy datanya angka pada datanya saja, tetapi tidak dengan formula atau rumusnya. Yang keempat, format digunakan untuk menyalin format data saja. Yang kelima, comments digunakan untuk menyalin hanya komennya saja. Yang keenam, validation digunakan untuk menyalin aturan validasi data saja. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu all using source term atau digunakan untuk menyalin semua isi sel seperti format sel, fill color, border, rumus, dan lain-lain. Rumus yang disalin dalam keadaan terkunci, jadi tidak bisa diubah. Kemudian selanjutnya all except borders digunakan untuk menyalin semua format atau isi sel kecuali garis bordernya. Selanjutnya yaitu column width digunakan untuk menyalin ukuran lebar sebuah sel atau kolom ke kolom lain. Bisa ke satu kolom atau ke beberapa kolom sekaligus. Yang selanjutnya yaitu formulas dan number formats digunakan untuk menyalin hanya formula atau rumus dan semua format nomor saja. Yang selanjutnya yaitu values and number formats digunakan untuk menyalin hanya formula atau rumus dan semua format nomor saja. Yang terakhir yaitu all merging conditional formats digunakan untuk menyalin format merge jika yang disalin adalah sel yang sudah di-merge atau digabungkan. Seperti itu. Kemudian kita bisa memilih dari semua ini. Kita bisa langsung klik OK saja. Mungkin penggunaan copy and paste pada Microsoft Excel berhasil digunakan dengan menggunakan paste spesial formula seperti ini. Setelah kita menjelaskan bagaimana cara penggunaan shapes dan copy and paste spesial pada Microsoft Excel, yang terakhir kita akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan sort and filter pada Microsoft Excel. Sebelum itu, dalam Microsoft Excel dikenal dengan istilah sort and filter. Fungsi sort pada Microsoft Excel adalah untuk mensortir sebuah data, baik itu angka dari 0 sampai dengan
9 atau 9 sampai dengan 0 dan huruf atau abjad dari A sampai Z atau Z sampai A. Istilah lainnya dari sort adalah ascending atau descending. Sedangkan fungsi filter pada Microsoft Excel adalah untuk memilih data sesuai data yang disaring atau yang diinginkan. Misalnya hanya menampilkan data yang nilainya lebih dari 70 atau menampilkan data dari wilayah tertentu dan sebagainya. Fungsi sort dan filter pada Microsoft Excel ada pada menu tab data di grup ribbon, sort and filter. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat atau menyiapkan data pada Microsoft Excel yang akan diberi fungsi sort atau filter seperti ini. Kita sudah membuatnya seperti ini. Ada nomor, nama, nilai akhir, kemudian keterangan. Kita langsung saja pergi ke menu data. Ini kita klik. Kemudian di grup ribbon sort and filter, kita misalnya akan mengurutkan data secara ascending atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita pilih misalnya nomor dan nama sekaligus. Kita pilih yang ascending yang ini. Kita klik, maka akan tetap seperti ini karena sudah tersusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sedangkan untuk yang descending, kita klik, kita blok pada kolom nomor dan nama, kemudian kita pilih icon yang descending, yang Z2A, kita langsung klik, maka akan muncul seperti ini secara otomatis. Atau jika muncul sebuah pesan, maka pilih opsi yang expand the selection. Maka data yang akan muncul akan sama seperti ini. Misalnya kita akan pakai yang scanning saja. Kemudian untuk penggunaan fungsi filter, cukup dengan aktifkan sel data yang akan difilter, kemudian misalnya ini pada nama atau pada semua juga bisa, kita semuanya saja. Kita blok, kemudian klik pada menu tab data, kemudian pada ribbon, grup ribbon sort and filter, kita pilih langsung filter, maka akan muncul sebuah tombol drop down pada kepala kolom seperti ini. Kemudian kita bisa mengklik tombol drop down ini untuk kolom yang ingin Anda filter. Misalnya pada kolom nama kita klik, maka akan muncul seperti ini. Untuk dapat memfilter data tersebut, kita bisa unchecklist pada select all, maka kita bisa men-checklist kembali data mana yang akan diperlihatkan dan yang tidak diperlihatkan. Kemudian misalnya di sini Ahmad Saidi sudah keluar misalnya, maka kita checklist yang lainnya. Kecuali yang Ahmad Saidi. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul seperti ini.
yang Ahmad Saidi akan otomatis terfilter. Maka perbedaan yang sudah terfilter atau tidak, maka akan ini untuk tombol drop down yang belum terfilter dan yang ini yang sudah terfilter. Maka akan muncul icon seperti ini. Kita bisa klik untuk mengubahnya sesuai yang diinginkan, kemudian klik OK. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan bagaimana cara penggunaan Shapes, copy and paste, juga sort and filter pada Microsoft Excel. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.